Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di tugas 1.4 A8 Koneksi Antar Materi Modul 1.4 Budaya Positif. Saya Muzahra Ponti Erawati, CGP Angkatan 7 dari SD Negeri 1 Panjilor, Kabupaten Situbondo. Keterkaitan antar materi. Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 Visi guru penggerak. Dan modul 1.4 adalah budaya positif. Tujuan akhir dari seluruh modul adalah profil pelajar Pancasila. Pada filosofi Ki Hajar Dewantara, ada beberapa poin yang dapat kita ambil. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, agar mereka mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Berikutnya adalah pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid, sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid ibarat benih. Petani hanya menuntun tumbuhnya benih dan merawatnya. Nilai dan peran guru penggerak. Berdasarkan pernyataan Ki Hajar Dewantara, seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid dan melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Nilai guru penggerak: 1. Mandiri, 2. Reflektif, 3. Inovatif, 4. Kolaboratif, dan 5. Berpihak pada murid. Peran guru penggerak: menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Visi guru penggerak haruslah sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan menerapkan nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak. Untuk mewujudkan visi guru penggerak, seorang guru harus melakukan pembiasaan-pembiasaan baik yang rutin dilakukan bersama murid, serta menciptakan lingkungan yang positif dengan menjalankan perubahan model manajemen inquiry apresiatif Bagja. Tahapan Bagja: buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Berdasarkan penerapan tahapan Bagja tersebut, akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Refleksi pertanyaan merupakan pemahaman dari keseluruhan materi modul budaya positif. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Diharapkan siswa dapat bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal yang terbangun dari motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Teori kontrol.
Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Teori motivasi. 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan bukan solusi yang tepat untuk menyikapi permasalahan murid. Solusi yang paling tepat yang seharusnya guru lakukan adalah penerapan restitusi. Posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru yaitu penghukum, menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, pembuat merasa bersalah, membuat murid merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. 3. Teman, mengontrol murid melalui persuasi. Keempat, mengawasi, memantau perilaku murid yang diawasi. Dan 5, manajer, mendukung murid menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu 1. Kebutuhan bertahan hidup atau kebutuhan fisiologis. 2. Kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan psikologis. 3. Penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. 4. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Dan 5. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat untuk memberikan motivasi yang timbul dari internal murid dan tidak mengandung kalimat negatif. Segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. 2. Validasi tindakan yang salah. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 3. Menanyakan keyakinan. Anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa harus ada kesepakatan bersama murid dalam merencanakan pembiasaan-pembiasaan positif, baik dalam kelas maupun sekolah, dan peran aktif murid dalam melaksanakan budaya positif dengan harapan nilai-nilai karakter positif melekat kuat dalam diri murid. Begitu pula saya akan melakukan perubahan pada posisi kontrol yang selama ini telah saya lakukan adalah sebagai teman dan pembuat merasa bersalah menjadi posisi manajer. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami ketika menerapkan budaya positif adalah saat saya menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah pelanggaran pada keyakinan kelas. Ternyata, siswa saya dapat menyadari kesalahannya tanpa merasa dihakimi. Kesadaran atas kesalahan tersebut muncul secara intrinsik dari diri siswa. Dan
Saya serta siswa merasa nyaman karena dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang tidak merugikan semua pihak. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya sangat senang karena saya telah menemukan solusi yang paling tepat dalam mengatasi permasalahan yang sering saya temui, baik di kelas pada khususnya maupun di lingkungan sekolah pada umumnya. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal-hal yang sudah baik dalam penerapan konsep-konsep tersebut adalah murid merasa lebih dihargai dan diakui keberadaannya. Murid selalu dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Murid disadarkan dari kesalahan tanpa ada rasa dihakimi. Hal yang perlu diperbaiki adalah peningkatan kemampuan guru untuk memposisikan diri sebagai manajer dalam penerapan posisi kontrol guru. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, posisi kontrol yang sering saya gunakan adalah teman dan pembuat merasa bersalah. Perasaan saya saat itu adalah merasa berhasil ketika mampu membuat murid saya merasa bersalah. Setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai adalah manajer. Perasaan saya lebih nyaman. Saya merasa sangat banyak perbedaan dari penerapan posisi kontrol sebelumnya. Karena dengan posisi kontrol manajer, saya dapat mendukung murid untuk mencari sendiri solusi dari permasalahannya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid saya. Tahap yang saya praktekkan adalah validasi tindakan yang salah. Saya menanyakan alasan dari tindakan murid yang telah dilakukan, kemudian berusaha memahami kesalahannya. Namun, penyelesaiannya adalah saya sendiri yang mencarikan solusi dari permasalahan tersebut, sehingga murid saat itu melakukan solusi yang diberikan karena terpaksa, bukan timbul dari intrinsik murid. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama dengan semua warga sekolah maupun pemangku kepentingan. Kerjasama diperlukan dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan.